wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kognitif kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Zikra Dwi Amanda, dan rekan saya, Karina Amelia Putri, ingin membahas mengenai problem solving. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai berpikir. Berpikir didefinisikan sebagai proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi dari informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Atau berpikir merupakan suatu proses yang dihasilkan dari representasi mental yang baru atau penggambaran suatu objek melalui aktivitas sistem kognitif yang dibentuk berdasarkan pada pengolahan informasi dari hasil interaksi yang kompleks dengan suatu objek, baik visual maupun verbal. Selanjutnya, menurut tinjauan pemrosesan informasi, proses dan representasi kognitif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lower order cognition merupakan komponen-komponen yang terletak pada urutan awal proses-proses kognitif dan bersifat dangkal, misalnya seperti persepsi ataupun ingatan. Yang kedua, higher order cognition merupakan komponen-komponen yang terletak pada urutan terakhir atau lebih tinggi dari keseluruhan proses kognitif manusia, misalnya berpikir, penalaran, ataupun pemecahan masalah. Pemikiran itu menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, setiap komponen proses kognitif tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Yang kedua, proses-proses kognitif yang lebih tinggi berdasarkan pada proses-proses kognitif yang berada pada urutan yang lebih rendah atau lebih awal. Yang ketiga, aktivitas problem solving atau pembentukan konsep melibatkan proses berpikir, dan aktivitas problem solving juga melibatkan proses-proses pembentukan konsep atau juga penalaran. Materi selanjutnya mengenai komponen dasar dalam berpikir terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran individu yang tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. Yang kedua, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif atau pengetahuan yang pernah dimiliki digabungkan dengan informasi sekarang sehingga mengubah pandangan seseorang dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, aktivitas berpikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Materi selanjutnya yaitu mengenai masalah atau problem. Menurut Anderson, Evans, Hayes, Ellis, dan Han berpendapat bahwa masalah merupakan suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau dengan tujuan yang diinginkan. Problem merupakan perbedaan antara apa yang diamati dan apa yang diharapkan, serta kesenjangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diinginkan. Keadaan sekarang disebut sebagai original stage, sedangkan keadaan yang diharapkan sering pula disebut sebagai final stage atau goal stage. Jadi, suatu problem muncul itu apabila adanya halangan atau hambatan yang memisahkan antara present stage dengan final stage. Contoh problem solving yang sederhana dapat kita lihat dari permainan teka-teki silang. Pada permainan TTS tersebut, kita dapat mengetahui dengan jelas komponen-komponen masalah atau penyelesaian jawaban dari TTS tersebut. Pada gambar di samping dapat kita ketahui pertanyaan dari TTS-nya, dan di bawah TTS tersebut pun dapat diperlihatkan huruf-huruf yang berhubungan dengan kunci jawaban dari TTS tersebut. Misalnya pada TTS di samping terdapat pertanyaan mengenai candi Buddha terbesar di dunia. Jika dikaitkan dengan huruf pada kunci jawaban di bawah, dapat kita susun huruf-huruf tersebut dengan kata Borobudur. Secara visual, problem solving melibatkan tiga komponen. Yang pertama, suatu keadaan sekarang atau keadaan yang tengah dihadapi. Yang kedua, keadaan atau tujuan yang diinginkan atau dicapai. Yang ketiga, prosedur atau aturan yang akan ditempuh melalui pendekatan algoritmik atau pendekatan heuristik. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis masalah. Sebagian ahli membedakan masalah menurut pengetahuan individu, sebagian ahli yang lainnya membedakan masalah menurut proses-proses kognitif yang terlibat di dalam pemecahan masalah.
Masalah menurut pengetahuan individu dibedakan menjadi: pertama, masalah yang jelas dan masalah yang tidak jelas. Evans membagi masalah menjadi 4 macam berdasarkan tingkat pengetahuan seseorang mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Pertama, masalah pada situasi sekarang maupun situasi yang diinginkan, keduanya diketahui dan memiliki struktur problem yang jelas. Jenis masalah ini merupakan jenis masalah yang paling mudah dipecahkan. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakan makanan kesukaannya meskipun tidak tersedia di meja makan rumahnya, maka ia akan membelinya segera. Yang kedua, masalah yang hanya diketahui pada situasi sekarang, tetapi situasi yang diinginkan tidak diketahui. Contohnya seperti jalan rute tadi, di mana ia mengetahui situasinya. Jika ia memilih salah satu rute jalan tersebut, maka ia akan menghadapi konsekuensinya masing-masing. Karena ia tidak mengetahui situasi yang diinginkannya atau seberapa lama konsekuensi rute jalanan tersebut dan memperlambatnya untuk sampai di bandara nantinya. Masalah yang ketiga, yaitu masalah situasi yang diinginkannya diketahui, akan tetapi situasi sekarangnya tidak diketahui. Misalnya, seorang siswa kelas 12 SMA yang memiliki cita-cita untuk kuliah pada bidang kesehatan, akan tetapi ia bingung dan bimbang untuk memilih pada jurusan apa nantinya, apakah perawat, ataukah bidan, ataukah dokter, karena banyak masukan-masukan dari teman-temannya untuk mengambil pada jurusan yang masih berkaitan dalam bidang kesehatan. Jenis masalah kedua dan ketiga tadi termasuk kategori masalah yang memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Jenis masalah yang keempat yaitu masalah pada situasi sekarang maupun situasi yang diinginkannya, keduanya tidak diketahui. Jenis ini merupakan jenis masalah yang sangat sulit dipecahkan dan tidak memiliki struktur problem yang jelas. Misalnya, pada sesi wawancara penerimaan lowongan pekerjaan pada fresh graduate yang belum memiliki banyak pengalaman pekerjaan, individu tersebut belum mengetahui apa saja pertanyaan dari sesi wawancara tersebut dan bagaimana hasilnya mengenai sesi wawancara tersebut, apakah ia dapat diterima pada pekerjaan tersebut ataupun ditolak. Menurut pendapat Greno, dalam Ellis and Hunt pada tahun 1993, masalah atau problem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan proses-proses kognitif yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, inducing structure problem. Individu diminta untuk menemukan pola yang akan menghubungkan elemen-elemen masalah antara satu elemen dengan elemen yang lain. Yang kedua, transformation problem. Individu harus memanipulasi atau mengubah objek-objek dan simbol-simbol menurut aturan tertentu agar diperoleh suatu pemecahan. Yang ketiga, arrangement problem. Individu diminta untuk mengatur atau menyusun ulang elemen-elemen suatu tugas agar diperoleh suatu pemecahan masalah. Untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepada saudari Karin dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahapan pemecahan masalah. Menurut Evans, tahun 1991, pemecahan masalah didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar yang cocok dan mengubah kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Menurut Ellis dan Hunt, tahun 1989, ada 3 tahapan penting yang ditempuh seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Pertama, pemahaman masalah. Setiap orang berbeda-beda waktunya untuk dapat mengerti sebuah permasalahan, tergantung pada hakikat permasalahannya. Kemudian yang kedua, penemuan berbagai hipotesis mengenai cara pemecahan dan memilih salah satu di antara hipotesis-hipotesis. Kemudian yang ketiga, dengan menguji hipotesis yang telah dipilih tadi dan dievaluasi hasil-hasilnya. Meskipun tahapan-tahapan itu telah ditempuh seseorang untuk memecahkan suatu masalah, akan tetapi banyak aktivitas pemecahan masalah yang melibatkan perputaran kembali langkah-langkah tersebut. Misalnya, setelah pemecahan masalah diketahui tidak memuaskan, seseorang boleh jadi kembali pada langkah permulaan, sehingga upaya selanjutnya ditujukan pada pemahaman kembali dengan baik apa yang menjadi masalah sebenarnya.
Ketiga langkah pokok ini dalam proses pemecahan masalah ada kalanya dapat dilalui dalam beberapa menit. Dan sementara itu untuk situasi yang lain boleh jadi memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru dapat diperoleh suatu pemecahan. Kemudian, menurut Glass dan Holyoake tahun 1986 mengusulkan proses pemecahan masalah yang lebih rinci. Pertama, membentuk representasi masalah. Merepresentasikan masalah dalam pikiran adalah kunci sukses dalam pemecahan masalah. Representasi masalah menunjuk pada proses mempersepsi dan menginterpretasi pokok persoalan. Aktivitas ini akan menghasilkan identifikasi, seperti apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya, apa yang menjadi kriteria pemecahan, keterbatasan-keterbatasan tertentu, dan berbagai macam alternatif bagi pemecahan masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahan yang paling mungkin. Yang ketiga, mencoba merumuskan kembali pokok permasalahan. Yang keempat, dilaksanakan dan dievaluasi hasil-hasilnya. Jika keempatnya sudah berhasil, maka pemecahan masalahnya pun dapat terselesaikan. Materi selanjutnya adalah metode pemecahan masalah. Menurut Anderson tahun 1980 dan Ellis dan Huhn tahun 1993 bahwa untuk memecahkan masalah ada dua macam metode atau strategi. Yang pertama adalah algoritmik atau strategi acak, yaitu tata cara yang dapat menjamin pemecahan suatu masalah. Bersifat deterministik, artinya dapat diprediksi secara tepat. Strategi ini dicari tanpa menggunakan pengetahuan khusus untuk menemukan pemecahan. Dan cara ini dikatakan juga dengan trial and error, secara buta. Karena di samping semua cara dicoba, juga dapat terjadi yang disebut dengan penemuan acak tidak sistematis, yang mana adanya pencarian dua kali atau lebih pada cara yang sama. Dan cara penemuan acak sistematis, yang mana setiap cara yang pernah ditempuh itu dicatat, sehingga tidak akan terjadi pengulangan pada cara yang sama yang dianggap tidak berhasil. Cara acak sistematis 40% lebih efisien daripada cara acak tidak sistematis. Metode penemuan secara acak hanya efisien pada ruang masalah yang sempit, sementara untuk ruang masalah yang luas lebih tepat digunakan pendekatan heuristik. Kemudian metode yang kedua adalah heuristik, yaitu tata cara yang menggunakan hukum kedekatan sehingga tidak menjamin perolehan pemecahan, meskipun kemungkinan besar dapat berhasil. Bersifat probabilistik, artinya tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau peluang kemungkinan suatu kejadian. Proses ini menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi cara yang dianggap menjanjikan bagi penemuan pemecahan masalah. Dari kedua macam metode atau strategi itu dapat dicontohkan pada seekor kucing kesayangan, yang mana misalnya kita mempunyai seekor kucing kesayangan kita dan hilang. Jika kita menggunakan strategi acak, maka kita akan mencari kucing itu ke sana kemari, keluar masuk halaman rumah tetangga dan semua lorong kecil atau gang. Sebaliknya, jika kita menggunakan strategi heuristik, maka kita akan mencari kucing itu di tempat-tempat tertentu saja berdasarkan pengetahuan kita mengenai kebiasaan kucing kita mangkalnya di mana. Misalnya di tempat sampah, warung terdekat, dan halaman rumah tetangga. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita menggunakan strategi acak atau algoritmik, berarti kita tidak mempunyai pengetahuan sama sekali di mana kucing kesayangan kita itu akan pergi dan dia hilang entah kemana, dan kita akan mencarinya ke sana kemari. Jika kita menggunakan strategi heuristik, maka
kita akan menggunakan pengetahuan kita di mana kucing kita berada seperti biasa. Maka kita akan mudah untuk menemukan di mana kucing kesayangan kita yang hilang tadi. Selain dua metode itu, ada pula metode lain mengenai pemecahan masalah, di antaranya proximity methods, yaitu cara yang dipersepsi lebih mendekati tujuan yang diinginkan. Kemudian ada analogi, yaitu cara yang sering digunakan orang, terutama bagi masalah yang relatif baru, dan dilakukan dengan cara membandingkan pola masalah yang dihadapi dengan masalah yang serupa yang pernah dialami. Kemudian yang ketiga ada matching, yaitu memahami situasi yang dihadapi dengan tujuan yang diinginkan, lalu membandingkan dengan pengetahuan yang ada di ingatan. Kemudian ada generate test method yang membutuhkan dua proses tahapan, yaitu satu cara pemecahan yang paling memungkinkan dihasilkan, dan yang kedua selanjutnya gagasan itu pemecahan yang dihasilkan itu diuji apakah dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada forward search, yaitu dilakukan dengan berjalan ke depan. Dan ada backward search, yaitu dilakukan dengan berjalan mundur. Dan ada pula yang namanya means ends analysis, yaitu membagi permasalahan menjadi bagian-bagian tertentu dari permasalahan tersebut dan memfokuskan perhatian pada perbedaan antara keadaan yang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Materi berikutnya mengenai mental block atau penghalang mental. Ada 3 hal penting yang merupakan ganjalan mental yang menghalangi keberhasilan seseorang dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, functional fitness atau keterpakuan fungsional. Berarti seseorang beranggapan bahwa fungsi dan kegunaan suatu objek cenderung stabil dan menetap sepanjang waktu. Sikap ini tidak menolong seseorang dalam menghadapi situasi baru yang menuntut perubahan persepsi. Misalnya mengenai fungsi dan kegunaan suatu benda, agar dapat memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapi, yang mana orang itu hanya terpaku pada fungsi-fungsi tertentu dengan benda-benda tersebut seperti biasanya. Yang kedua yaitu mental set atau persistence of set atau keajegan secara mental, di mana fenomena ini menunjuk pada kecenderungan orang untuk mempertahankan aktivitas mental yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan berhasil. Namun, akan berbeda lagi ketika ia menghadapi masalah yang serupa lagi dalam kondisi yang tak lagi serupa pada sebelumnya. Menurut Matlin, yaitu apabila seseorang tetap mempertahankan penggunaan cara pemecahan yang sama seperti yang telah ia gunakan sebelumnya, meskipun permasalahan yang sebenarnya cukup mudah atau sederhana. Contohnya, seseorang yang terbiasa menghitung dengan sebuah kalkulator, ia akan cenderung menggunakan kalkulator di waktu-waktu mendatang, meskipun terhadap masalah yang sebenarnya dapat dihitung langsung tanpa alat itu. Atau jika seseorang sudah sering melewati sebuah rute jalan di kota besar dengan nyaman atau tanpa kemacetan lalu lintas, ia akan cenderung kembali melewati rute jalan itu secara persis di waktu-waktu mendatang. Meskipun sebenarnya ada juga rute lain yang lebih pendek. Kemudian yang ketiga, yaitu perceptual edit frame atau penambahan bingkai perseptual. Terjadi ketika orang yang menghadapi problem, kemudian tanpa sadar seolah-olah ia melihat adanya bingkai tersamar atau pembatas yang mengelilingi di sekitar problem tersebut. Padahal sesungguhnya bingkai itu tidak ada dan hanya ada di dalam bayangan persepsi seseorang. Bingkai tersamar ini kemudian membatasi gerak langkah orang tersebut dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.